Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dil manni wal fadli wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallahu alladzi khalaqal insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal jan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil ilmi wal irfan. Amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, saat ini di sekitar saya dapat dilihat pemandangan yang begitu indah, susunan pohon-pohon, kemudian rumah-rumah, panorama yang sangat menarik, pemandangan yang sangat menyejukkan hati. Saudaraku yang berbahagia, kalau boleh saya mengajak, mari kita cermati firman Allah dalam surat Yunus ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard. Sesungguhnya kehidupan dunia itu seperti air yang Allah turunkan dari langit, kemudian dengan air ini bercampur baur berbagai tumbuhan di muka bumi. Dan dengan tumbuhan yang beraneka ragam ini lalu tercipta keindahan, sehingga semua yang berada di dunia ini merasa nyaman, merasakan ketenangan. Tidak itu saja, mimma ya'kulun nasu wal an'am. Dari sebagian yang ditumbuhkan oleh air hujan tadi mengambil manfaat baik manusia ataupun hewan. Misalkan manusia menggunakan biji-bijian, sayuran, buah-buahan sebagai sumber kehidupan, sebagai makanan. Demikian pula hewan-hewan mengambil dedaunan dan yang lain-lainnya untuk kehidupannya. Jadi dari apa yang tumbuh di muka bumi ini, di dunia ini, banyak makhluk hidup mengambil manfaat untuk kehidupannya. Hatta idza akhadhatil ardu zuhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Kemudian setelah bisa mengambil manfaat, lalu dunia ini menjadi suatu keindahan, menjadi suatu perhiasan. Tidak hanya itu, menjadi suatu kebanggaan. Kalau misalkan kita melihat ada sebuah rumah, kemudian di depan rumahnya itu tumbuh berbagai tanaman, menjadi sebuah taman yang indah, maka taman ini dengan sendirinya menjadi kebanggaan, menjadi perhiasan bagi pemilik rumah. Dan tidak berhenti sampai di sana. Wadonna akhluha annahum qadiruna 'alaiha. Timbul nanti setelah menjadi keindahan, kebanggaan, maka pemiliknya punya perasaan, punya prasangka bahwa dia sepenuhnya berkuasa terhadap apa yang dimilikinya. Nah, jadi ini karakter kehidupan dunia itu, kalau seseorang sudah memiliki kehidupan dunia, sudah terpenuhi kecukupannya, bahkan dia mempunyai kelebihan, memiliki perhiasan, punya kebanggaan, kemudian timbul perasaan memiliki kuasa. Nah, setelah itu ataha amruna lailan au naharon. Pada saat siapapun yang ada dunia ini merasa memiliki kuasa yang sangat besar sehingga mereka mungkin saja punya potensi untuk melampaui batas, Allah bisa saja setiap saat menurunkan kudratnya, kuasanya, menurunkan azab. Dan di sini diilustrasikan bahwa kekuasaan Allah itu bisa datang baik siang ataupun malam. Maksudnya di sini tidak ada batasan waktu. Kalau kita mungkin belum lama ini dibangunkan kesadaran kita oleh fenomena meletusnya sebuah gunung berapi.
Nah, di sini dikatakan dalam ayat ini faj'alnaha hasidan ka'allam tagna bil ams. Jadi pada saat Allah menurunkan azabnya, ini keindahan-keindahan ini bisa hilang, seolah-olah dipanen semuanya. Kalau kita melihat kegiatan panen para petani itu, mereka mengambil seluruh tanamannya sehingga tidak terlihat lagi tanaman yang sebelumnya indah itu. Atau kalau kita lihat Gunung Merapi, sebelum Gunung Merapi meletus itu sangat indah konturnya, fenomenanya. Tapi begitu gunungnya meletus, datang lahar, hilang semua keindahannya. Seolah-olah sebelumnya tidak pernah ada tumbuhan. Demikian pula kehidupan dunia. Kalau Allah menghendaki, Allah bisa mengambilnya kapanpun tanpa sisa. Jadi istilahnya di bumi hanguskan atau diluluh lantakkan. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikian Allah memberikan perumpamaan tanda-tanda kekuasaannya bagi mereka-mereka yang berfikir. Saudaraku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan perumpamaan tumbuhan mengenai kehidupan dunia ini. Misalkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 45 ataupun di dalam surat Az-Zumar ayat 21. Jadi perumpamaan dunia dengan tumbuhan ini Allah ilustrasikan berulang-ulang karena memang tumbuhan itu merupakan salah satu makhluk Allah yang menarik, kemudian juga semua orang ingin memilikinya dan punya daya magnet yang sangat luar biasa, seperti halnya petani yang terpelet atau tersihir oleh tumbuhan yang dia tanam gitu, sehingga dia datang lagi gitu ke sawah, datang lagi walaupun sebetulnya di sawah itu mereka lelah juga, capek gitu. Tetapi itulah kehidupan dunia, bahwa kehidupan dunia itu punya daya magnet yang sangat luar biasa. Nah, tetapi kita sebagai makhluk Allah yang bisa berpikir harusnya mengambil pelajaran bahwa tumbuhan itu punya batas tertentu. Jadi kalau kita lihat suatu bunga, suatu kembang pada saat bunganya muncul, nah bunganya ini tidak lama kemudian dia layu. Lalu setelah layu hilang bunganya. Atau kalau kita lihat tanaman lain, pada saat awal tumbuhnya hijau, kemudian mengering, kemudian menguning, mati. Jadi itulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu sangat singkat dan kenikmatan yang dirasakannya juga sangat mudah hilang. Nah, sehingga perumpamaan tumbuhan ini patut kita jadikan suatu pelajaran bahwa hidup kita yang indah ini jangan kita obsesikan, kita curahkan sepenuhnya untuk meraih kehidupan dunia. Karena banyak manusia tertipu oleh kehidupan dunia ini. Bahkan di dalam surat Al-Hadid Allah memberikan juga peringatan bahwa kehidupan dunia itu seperti permainan, kemudian juga senda gurau, dan di situ ada juga ilustrasi seperti air hujan yang turun ke bumi membuat para petani terlena oleh pertaniannya. Tapi ingat bahwa nanti ada kehidupan akhirat, bahwa di akhirat itu ada magfirah, ada adab, dan di akhir ayat surat Al-Hadid ini Allah mengingatkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, bahwa kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Saudaraku yang berbahagia, dalam hidup kita yang singkat di dunia ini, mari kita tingkatkan kompetensi kita dalam memiliki sikap yang tepat terhadap kehidupan dunia ini. Karena kebanyakan manusia tertipu oleh kehidupan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kehidupan di akhirat nanti, itulah kehidupan yang lebih baik, itulah kehidupan yang lebih kekal. Saudaraku yang berbahagia, mari kita siapkan kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan di dunia ini untuk kita menabung bekal di kehidupan akhirat. Mari kita jadikan ad-dunya majra'atul akhirah. Mari kita jadikan kehidupan dunia ini sebagai tempat bercocok tanam untuk kemudian nanti kita memanen di akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Demikian saudaraku yang berbahagia, hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.